Pernahkah Anda duduk sejenak dan memperhatikan kaki Anda sendiri? Dua bagian tubuh yang tampak sederhana ini telah membawa Anda ke banyak tempat. Dari pertama kali Anda belajar berjalan, berlari mengejar masa kecil, berdiri di tengah perjuangan hidup, hingga sekarang, saat langkah sudah mulai terasa pelan, berat, dan tak lagi selincah dulu. Kaki, seringkali kita abaikan. Kita rawat wajah, kita jaga jantung, kita pikirkan makanan. Tapi kaki, yang setiap hari menopang beban tubuh, tak pernah kita beri cukup perhatian. Kita baru merasa kehilangan saat mulai sulit berdiri lama, atau saat rasa nyeri mulai menusuk sendi di lutut dan tumit. Kita baru tersadar saat tangga yang dulu enteng dilewati, kini terasa seperti tanjakan curam yang menyakitkan. Di usia 50 tahun ke atas, kaki bukan sekadar alat gerak, ia adalah simbol kemandirian. Selama kita masih bisa melangkah sendiri, kita bisa menjalani hidup dengan kepala tegak. Kita bisa ke dapur sendiri, ke masjid, ke warung, bahkan sekadar berjalan-jalan pagi menikmati udara segar. Tapi begitu kaki mulai melemah, perlahan rasa bergantung pun tumbuh. Dan bagi sebagian orang, itulah awal dari kehilangan rasa percaya diri. Namun, kabar baiknya adalah, kaki bisa dirawat. Tidak perlu operasi mahal. Tidak harus menunggu rasa sakit luar biasa. Cukup dengan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena seperti rumah yang kokoh berdiri di atas pondasi kuat, tubuh pun akan tetap stabil bila kita menjaga kekuatan kaki kita. Kita tidak bisa menghentikan usia, tapi kita bisa memperlambat kemunduran. Dan salah satu cara terbaik memulainya adalah dengan melihat kaki kita, dengan rasa hormat, dan dengan komitmen untuk menjaganya. Banyak orang mengira bahwa untuk menjaga kekuatan kaki, kita harus melakukan olahraga berat, lari, angkat beban, atau senam yang rumit. Tapi kenyataannya, tubuh kita, terutama setelah usia 50, justru lebih menyukai sesuatu yang ringan, teratur, dan penuh perhatian. Salah satu kebiasaan paling sederhana dan bermanfaat adalah berjalan kaki setiap pagi. Tidak perlu jauh, tidak harus cepat, cukup 10 hingga 15 menit di halaman rumah, menyusuri gang kecil, atau keliling pekarangan. Gerakan ringan ini sudah cukup untuk melatih otot kaki, melancarkan peredaran darah, dan menjaga lutut tetap fleksibel. Dan jika dilakukan secara konsisten, hasilnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Saat berjalan, kaki bekerja seperti pompa. Ia membantu darah dari bawah kembali ke atas, menjaga sirkulasi tetap lancar, dan mencegah pembengkakan yang sering terjadi di betis atau pergelangan kaki. Maka dari itu, duduk terlalu lama bisa menjadi musuh dalam diam. Jika Anda duduk lebih dari 1 jam, bangkitlah sejenak. Berdiri, gerakan kaki, jalan pelan-pelan ke dapur atau ke halaman. Hal kecil ini bisa menyelamatkan kaki Anda dari rasa berat, kesemutan, dan kaku yang menyiksa. Kebiasaan lain yang tak kalah penting adalah meregangkan kaki secara teratur. Saat bangun tidur, sebelum tidur malam, atau setelah duduk lama, luangkan waktu 3-5 menit untuk melakukan peregangan ringan. Rentangkan kaki ke depan, putar pergelangan, angkat tumit bergantian. Gerakan ringan ini membantu otot tetap lentur dan mencegah cedera kecil yang bisa mengganggu keseharian. Dan jangan lupakan perendaman kaki dengan air hangat. Tambahkan sedikit garam atau irisan jahe. Rendam kaki selama 10-15 menit setelah beraktivitas. Selain membantu melemaskan otot, kebiasaan ini juga bisa membuat tidur Anda lebih nyenyak, karena tubuh terasa lebih ringan dan rileks. Satu lagi hal yang sering dilupakan, pilih alas kaki yang tepat. Banyak masalah kaki di usia lanjut muncul bukan karena usia semata, tapi karena sandal atau sepatu yang tidak nyaman. Gunakan alas kaki yang empuk, tidak licin, dan menopang telapak kaki dengan baik. Jangan menunggu kaki sakit dulu baru ganti sandal. Perlakukan kaki seperti sahabat, karena ia telah membawa kita sejauh ini. Semua kebiasaan ini mungkin tampak sepele, tapi jika dilakukan setiap hari, mereka bisa mengubah cara kita berjalan, berdiri, dan merasa percaya diri. Kaki yang kuat bukan hasil dari usaha sekali 2 kali, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan, untuk diri sendiri, dan untuk hidup yang lebih mandiri. Kebiasaan gerak yang baik tentu harus diimbangi dengan asupan yang tepat. Karena kaki, sebagaimana bagian tubuh lain, tidak hanya butuh latihan, tapi juga nutrisi untuk menjaga kekuatannya. Dan di usia 50 tahun ke atas, pilihan makanan kita tidak lagi sekadar soal rasa, tapi soal manfaat. Apa yang kita makan akan menentukan seberapa kuat kaki kita menopang langkah hari ini dan besok. Mari mulai dari tulang kaki. Seiring usia, tulang kita mulai kehilangan kepadatannya. Ini hal yang alami, tapi jika tidak dijaga, bisa berujung pada pengeroposan, nyeri, atau bahkan patah tulang hanya karena tergelincir kecil. Untuk itu, kita butuh kalsium. Tapi bukan dari suplemen saja. Kita bisa mendapatkannya dari makanan sehari-hari seperti bayam, brokoli, daun kelor, ikan teri,
hingga tempe dan tahu. Selanjutnya adalah vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium agar benar-benar masuk ke dalam tulang. Sumbernya sederhana, cukup dengan berjemur di pagi hari selama 15 menit. Tapi untuk asupan dari makanan, kita bisa mengandalkan kuning telur, hati ayam, dan ikan laut. Untuk menjaga sendi tetap lentur dan tidak cepat nyeri, tubuh butuh omega 3, yang bersifat antiinflamasi alami. Kita bisa mendapatkannya dari ikan seperti salmon, sarden, atau makarel, serta dari biji-bijian seperti chia seed dan kenari. Bagi yang tidak terbiasa dengan ikan laut, minyak kelapa murni atau konsumsi jahe dan kunyit juga bisa membantu mengurangi nyeri sendi karena efek anti peradangannya yang alami. Jangan lupakan protein, karena otot kaki kita memerlukan itu untuk tetap kuat. Kekurangan protein bisa membuat kaki lemah, cepat gemetar, atau bahkan sulit menopang tubuh saat berdiri lama. Sumber protein sehat bisa berasal dari telur, ayam tanpa lemak, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dan yang paling mudah tapi sering kita lupakan, air putih. Cairan tubuh yang cukup sangat penting agar otot tidak kaku dan peredaran darah tetap lancar ke seluruh bagian kaki. Kurang minum bisa membuat tubuh lemas, dan kaki terasa cepat pegal meskipun hanya berjalan sebentar. Jika Anda senang minuman herbal, rebusan jahe, daun sambiloto, atau air kunyit hangat bisa jadi pilihan yang tepat. Selain menghangatkan tubuh, ramuan alami ini membantu mengurangi rasa ngilu, memperkuat daya tahan, dan memberi efek relaksasi pada otot. Ingat, apa yang kita makan hari ini akan terasa manfaatnya bukan dalam satu malam, tapi dalam jangka panjang. Dan jika kita ingin kaki tetap kuat untuk waktu yang lama, mulailah dari pilihan makanan yang benar hari ini. Karena kaki yang kuat tidak hanya ditopang oleh otot dan tulang, tapi juga oleh kebijaksanaan kita dalam memilih asupan setiap hari. Banyak orang berpikir bahwa tubuh hanya melemah karena faktor usia atau kurang olahraga. Tapi jarang yang menyadari bahwa pikiran yang lelah dan hati yang terbebani pun bisa membuat kaki kehilangan kekuatannya. Bukan secara harfiah dalam sekejap, tapi perlahan-lahan, dalam diam, melalui hal-hal yang tampak sepele. Coba kita renungkan. Saat hati sedang sedih, semangat menurun. Saat pikiran penuh beban, langkah pun menjadi berat. Tidak ada motivasi untuk bergerak. Tidak ada keinginan untuk keluar rumah, apalagi berjalan. Lama-lama, tubuh pun ikut diam. Otot kehilangan aktivitas. Sendi mulai kaku. Dan tubuh mulai mengira bahwa diam itu adalah kebiasaan baru. Inilah cara halus bagaimana stres, kesepian, atau rasa tidak berdaya bisa mempercepat penurunan kekuatan fisik. Di usia 50 tahun ke atas, banyak perubahan terjadi dalam hidup. Anak-anak mulai sibuk dengan urusan mereka sendiri. Teman sebaya banyak yang sudah tiada. Kadang muncul perasaan bahwa kita tidak sepenting dulu. Perasaan seperti itu pelan-pelan membuat kita kehilangan semangat untuk bergerak. Tapi justru di titik inilah kita harus mulai menguatkan diri dari dalam. Karena kekuatan bukan hanya soal otot, tapi juga soal harapan, ketenangan, dan rasa syukur. Salah satu cara menjaga kekuatan kaki dan tubuh secara keseluruhan adalah dengan menjaga jiwa tetap tenang dan hati tetap ringan. Bersyukur atas langkah-langkah kecil yang masih bisa kita ambil. Tersenyum saat matahari pagi menyapa wajah. Mengucapkan terima kasih dalam hati karena masih bisa duduk, berdiri, berjalan, meski tidak sekuat dulu. Karena ketika hati bahagia, tubuh ikut lebih tangguh. Dan ketika pikiran damai, kaki pun melangkah lebih ringan. Jangan ragu untuk mencari teman bicara. Jangan malu untuk berkumpul meski hanya duduk-duduk ringan di teras bersama tetangga. Interaksi sosial membuat pikiran lebih segar, dan itu memberi dampak langsung ke tubuh. Hindari terlalu sering menyendiri. Dan bila Anda merasa pikiran terlalu penuh, tuliskan isi hati di buku kecil. Menulis adalah cara lain untuk membuang beban dari pikiran. Anda juga bisa mencoba latihan pernapasan atau zikir pelan di pagi dan sore hari, sambil duduk tenang. Ini akan membantu menenangkan sistem saraf, memperlambat detak jantung, dan menurunkan hormon stres yang kerap melemahkan tubuh. Kaki yang kuat tidak hanya datang dari olahraga dan makanan sehat, tapi juga dari jiwa yang damai, hati yang tenang, dan pikiran yang penuh harapan. Karena tubuh tidak akan mau melangkah jika hati sudah menyerah. Dan tidak ada yang lebih kuat dari langkah kecil yang dilandasi keyakinan dan ketenangan. Kita telah berjalan jauh dalam hidup ini. Dari langkah pertama di masa kecil, hingga jejak-jejak yang kita torehkan saat membesarkan keluarga, bekerja keras, dan menjalani setiap suka duka hidup. Kaki kita, meski tak pernah banyak bicara, telah menjadi saksi bisu perjuangan hidup kita. Tapi kini, di usia 50 tahun ke atas, kita mulai menyadari bahwa menjaga kaki bukan hanya soal fisik. Ini tentang menjaga kemampuan untuk tetap berdiri sendiri, tetap melangkah tanpa bergantung, tetap menjalani hari-hari dengan percaya diri. Kaki yang kuat adalah lambang kemandirian, martabat, dan harga diri. Kita telah belajar bahwa kekuatan kaki tidak dibangun dari hal besar,
melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Berjalan ringan di pagi hari, meregangkan kaki sebelum tidur, duduk secukupnya, memilih alas kaki yang nyaman, minum cukup air, makan makanan bergizi, dan sesekali memanjakan kaki dengan air hangat yang menenangkan. Kita juga tahu bahwa pikiran yang tenang dan hati yang damai memberikan kekuatan tersendiri pada tubuh. Saat kita merasa dihargai, tubuh pun ikut menghargai dirinya sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan jika tubuh sudah mulai lelah, bahkan jika lutut sudah tidak sekuat dulu, kita tetap bisa memperbaiki. Karena tubuh memiliki kemampuan untuk pulih, asal kita merawatnya dengan sabar dan konsisten. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini. Mungkin berjalan keliling halaman. Mungkin menyeduh minuman hangat dan duduk menikmati udara pagi. Mungkin memilih makanan yang sedikit lebih sehat. Atau mungkin, cukup dengan bersyukur, karena masih diberi kaki yang bisa diajak berjalan. Percayalah, tubuh akan merespon semua itu. Perlahan, tapi pasti. Dan suatu hari nanti, Anda akan bersyukur pernah memulai dari hal-hal kecil ini. Kaki adalah pondasi tubuh, tapi juga pondasi hidup. Selama ia kuat, kita tetap bisa berdiri tegak, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Mari jaga langkah kita. Karena selama kita masih bisa melangkah, kita masih bisa menuju hidup yang lebih baik, hari demi hari.